Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersatu hati dalam novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan renungan. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Allah, putra-putri Maria yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat sore dan salam jumpa untuk kita semua. Hari ini kita memasuki novena hari yang ke-7 dengan mengambil tema Maria, teladan penghayatan kaul kebiaraan. Tentu saja tema ini spesifik hanya untuk mereka yang mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan Bunda Maria yang menjadi teladan. Walaupun kitab suci sendiri tidak bicara secara eksplisit, tetapi kita bisa merefleksikannya bagaimana kesucian Maria itu bisa dibuktikan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam kitab suci, seperti Nabi Elia, Nabi Yeremia, lalu dalam perjanjian baru ada Yohanes Pembaptis, Rasul Paulus, mereka adalah orang-orang yang hidup selibat. Apakah itu bertentangan dengan hukum Taurat? Mari kita lihat. Dalam perjanjian lama, terutama dalam kitab Taurat, dikatakan bahwa setiap laki-laki atau setiap perempuan boleh bernasar atau membuat janji di hadapan Tuhan. Jika kita belajar dari tokoh-tokoh seperti Nabi Elia, Nabi Yeremia yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, kita bisa memahami bahwa mereka yang dikhususkan untuk Tuhan tentu saja tidak mengikat diri dengan ikatan perkawinan. Dan ini sangat jelas sekali. Kalau kita membaca dalam Matius 19 ayat 10-12, ketika para murid bertanya kepada Yesus bahwa kadangkala hidup perkawinan itu sulit dijalankan, maka kadangkala terpaksa orang harus menceraikan, bahkan Musa mengeluarkan aturan perceraian. Maka terasa sangat rumit sehingga murid-murid bertanya kepada Yesus, dengan demikian lebih baik tidak kawin saja. Lalu Yesus mengatakan begini, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang membuat dirinya atau mengikrarkan dirinya karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Dia membuat janji untuk hidup selibat. Kalau kita membaca lagi dalam Lukas 1, bukankah Maria itu adalah yang dikaruniai Tuhan? Bahkan dalam teks asli disebut dia adalah orang yang penuh rahmat. Yang penuh rahmat, penuh karunia. Bukan hanya dikaruniai saja, tetapi penuh rahmat. Bahkan Tuhan menyertai dia. Kalau Maria dikaruniai sesuatu, ini artinya kata-kata Yesus itu terbukti bahwa ibunya sendiri juga mengikrarkan kaul kemurnian, kaul keperawanan. Mari kita lihat lagi dalam beberapa teks ketika malaikat mengatakan bahwa jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lalu Maria bingung. Dia mengatakan begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Mari kita fokus pada kata ini, karena aku belum bersuami. Kalau di dalam beberapa teks, kita bisa menerjemahkan dengan cara lain. Misalnya dalam teks bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Latin, di situ kita bisa memahami bahwa kalau diterjemahkan secara lurus, maka bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku tidak mengenal pria.
Yang dimaksudkan tidak bersuami artinya dia belum mengenal pria, belum berhubungan bahkan serumah dengan Yosef. Nah, kalau kata-kata Maria, aku ini seorang perawan, aku tidak mengenal pria, artinya bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak tahu apa-apa tentang Maria, atau Tuhan tidak tahu bahwa ini adalah suatu ikrar Maria atau bukan. Tetapi sangat jelas Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Injil Matius, ketika malaikat datang kepada Yusuf, diceritakan bahwa Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Jadi pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Sudah bertunangan tetapi belum serumah. Atau sudah bertunangan tetapi belum sama sekali bersentuhan sebagai suami dan istri. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama, Tuhan tidak melarang seorang pria berhubungan dengan istrinya meskipun mereka masih bertunangan. Misalnya dalam kitab Ulangan 20 dikatakan bahwa 20 ayat 7, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawini istrinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kira-kira kalau kita menafsirkan dari beberapa teks pilihan ini, terutama kata-kata yang mengagetkan Maria, engkau yang dikaruniai, lalu Maria mengatakan, aku ini seorang perawan, aku tidak mengenal pria. Berarti apa? Maria sebelumnya sudah mengikrarkan dirinya. Untuk apa? Kita tidak tahu persis. Tetapi yang jelas, ini adalah nasar Maria. Artinya bahwa Maria bernasar untuk tidak berhubungan selayaknya suami dan istri, meskipun dia sudah bertunangan. Sedangkan bagi hukum Yahudi, meskipun sudah bertunangan, mereka bisa saja melakukan hubungan suami dan istri. Tetapi kitab suci sudah membuktikan bahwa ini adalah nasar Maria. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika Maria sudah memahami perkataan malaikat, lalu malaikat mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lalu jawaban terakhir Maria, dan kita bisa merefleksikan dari kata-kata Maria ini, yang sangat penting untuk kita memahami apa artinya kaul yang diucapkan oleh Maria. Mari kita dengarkan dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalau seorang sudah menjadi hamba Tuhan, maka dia sepenuhnya adalah milik Tuhan, dia dikhususkan untuk Tuhan. Bahkan Maria sendiri digambarkan oleh gereja sebagai tipologi perjanjian baru, yaitu tabut perjanjian yang baru. Sebagaimana halnya tabut perjanjian yang lama ketika Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membuat tabut perjanjian dan menaruh firman-Nya, sabdanya dalam 2 loh batu dan ditempatkan dalam tabut perjanjian. Kita memahami bahwa tabut perjanjian itu pun dinaungi, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga di sini kita bisa menangkap satu hal, kalau Maria sudah dinaungi, dikaruniai, dilindungi dari dosa, maka dia pun akan sepenuhnya mengabdikan diri demi kerajaan Allah. Sebagaimana kata-kata Yesus, hanya orang yang dikaruniai saja, maka atas kemauannya sendiri dan demi kerajaan Allah, dia tidak memilih untuk menikah. Ini saya kira dasar-dasar kitab suci kalau kita memahami dengan benar bagaimana Maria yang kita lihat dalam kitab suci mengikrarkan dirinya untuk mengabdi demi kerajaan Allah. Dia tidak terikat dengan keinginannya sendiri, melainkan dia terikat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka mari kita merefleksikan sekali lagi bahwa teladan Bunda Maria bagi biarawan-biarawati
yang telah mengikrarkan kaul-kaulnya. Saya kira ini menjadi contoh yang sangat menarik bahwa kesetiaan Maria sebagai hamba Tuhan, bahkan dia menjadi hamba Tuhan di bawah kaki salib Yesus ketika Yesus menyerahkan diri dan Yesus sendiri menunjuknya sebagai ibu untuk kita semua. Disitulah kita bisa membuktikan bahwa kesetiaan Maria itu sejak bahkan Yesus belum dikandung dan sampai pada saat Yesus menyerahkan diri dan wafat di salib, Maria tetap setia karena dia berpegang pada ikrarnya pada Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga mari sekali lagi kita belajar bahwa mengikrarkan janji kepada Tuhan dan setia seumur hidup adalah tanda kesucian hidup. Sebagaimana juga sabda Yesus mengatakan bahwa di surga itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Maka orang yang mengarahkan diri pada kerajaan surga tidak mengikat dengan keinginan manusiawi, tetapi dia mengikat diri pada hal-hal yang bersifat rohani. Semoga teladan Bunda Maria semakin menginspirasi kita untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan setia juga pada kita yang telah setia kepadanya. Mari kita lanjutkan dengan doa novena. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, hari ke-7. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindunganmu. Selimutilah kami dengan skapulirmu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami, anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mempersembahkan intensi pribadi kita masing-masing, intensi komunitas kita, dan juga wujud serta intensi dari keluarga kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci, kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaruan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
doakan pada putramu Yesus Tuhan kami. Bunda bunga Karmel, mekar berseri di taman surgawi. Bunda bunga Karmel, putri elok pilihan Allah Bapa. Kami mohon kau dampingi